Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa tanah air yang saya hormati, dalam kehidupan manusia sejak Nabi Adam ada beberapa rumus kehidupan yang tidak pernah berubah. Kebenaran pasti mengalahkan kebatilan. Keadilan pasti melibas kezaliman. Kebohongan akhirnya pasti terhempas. Kesombongan pasti terjungkal. Kemunafikan pasti terkalahkan. Tidak bisa tidak. Kepalsuan pasti ketahuan. Saudaraku, isu kepalsuan ijazah Jokowi insya Allah segera selesai lewat proses pengadilan yang terbuka. Jokowi yang oleh manusia brengsek dikatakan bisa menjadi nabi, andai kata masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, merupakan pernyataan orang gila. Pernyataan konyol itu sudah offside. Dulu ada yang mengatakan Jokowi seperti Abu Bakar. Ada pula yang mengatakan Jokowi seperti Umar bin Khattab. Ini juga amat sangat berlebihan. Jokowi disamakan dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Ini mustahil. Nah, mereka mengatakan hal-hal aneh yang tidak masuk akal itu mungkin karena tertipu oleh sandiwara Jokowi yang berlagak membela rakyat kecil. Padahal yang dia bela, yang Jokowi bela siang malam adalah kaum oligark yang mengelus-elus kepala Jokowi seperti seorang bapak yang mengelus-elus kepala anaknya sebagai ekspresi kecintaan bapak pada si anak. Nah, sekarang ini Jokowi kemungkinan didera dengan stres berat sehingga tidak leluasa lagi berkeliaran ke sana kemari menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Sekarang Jokowi menderita kesepian. Apa yang selama ini dilakukan Jokowi dalam mengelabui rakyat Indonesia berhasil meyakinkan sebagian orang bahwa Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Padahal sebagian besar kerja Jokowi merupakan deception, yaitu tipu-tipu, pengelabuan, pembohongan. Nah, dalam Al-Quranul Karim, disepsi, penipuan, dan pembohongan itu dinamakan makar. Makaro, yang guru, makron. Kata makar ini disebut dalam Al-Quran 26 kali dalam bentuk kata benda atau isim, yakni makron, dan dalam bentuk kata kerja, baik present tense maupun past tense. Jokowi menurut saya telah melakukan kejahatan makar. Jadi, saya ingin mengambil beberapa ayat saja. Misalnya, Surah Ali Imran ayat 54 itu berbunyi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka manusia kafir, musyrik dan lain-lain membuat makar, tetapi Allah juga membuat makar dan Allah adalah sesempurna-sempurna membuat makar. Kemudian surah Al-Anfal ayat 30 wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar atasmu Muhammad untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar dan Allah sepandai-pandai pembuat makar. Kemudian surat Ibrahim ayat 46 wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya. Jadi sungguh para pembuat makar itu setelah membuat makarnya, tetapi makar mereka ada di dalam genggaman Allah, sekalipun makar mereka dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa buah gunung. Menegakkan kebohongan itu sulit sekali, seperti mencoba menegakkan benang basah. Selama 10 tahun Jokowi dan para Menko dan menteri penjilatnya berusaha keras menutupi deception atau makar Jokowi pada rakyatnya. Mereka tega menjilat sepatu Jokowi menjadi bootleggers-nya sepatunya Jokowi demi posisi atau materi yang mereka harapkan. Nah, bangunan politik Jokowi yang didasarkan pada pilar-pilar kebohongan, ketakaburan, kemunafikan, dan lain-lain kini mulai runtuh secara meyakinkan. Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, yang sekarang juga jadi PhD candidate,
Profesor Egi Sujana, Dr. Muhammad Taufik, Ahmad Khairuddin SH, Rijal Fadilah SH, Ibu Kurnia SH, dan tokoh-tokoh lainnya kini membawa bom keadilan hukum. Bom itu berupa 8 bundel yang berisi dokumen ijazah asli dan transkrip asli UGM. Dokumen itu diperoleh Dr. Tifa dalam rentan waktu 9 sampai 12 Juli tahun ini. Sedangkan 3 bundel lain dipegang Roy Suryo. Nah, bila 8 bundel berisi dokumen-dokumen penting itu digelar dalam persidangan resmi, Jokowi dipastikan mati kutu. Karena itu hari-hari ini Joko Widodo benar-benar tertekan. Kepalsuan ijazah Jokowi akan benar-benar terbukti. Nah, tekanan psikologis ini tentu membuat bekas presiden itu makin sulit tidur. Tidak ada lagi yang bisa menolong Jokowi. Luhut tidak akan ambil risiko. Kalau sampai Pak Luhut ngomong lagi ini dan itu membela Jokowi, bisa-bisa Pak Luhut juga jadi musuh rakyat. Dulu kalau ada masalah politik atau ekonomi yang agak pelik, Luhut Binsar Panjaitan jadi problem solvernya. Nah, para dukun yang selama ini dipercaya Jokowi tidak dapat menenangkan kehidupan dia dan keluarga karena memang sudah tidak bisa lagi. Hanya Allah SWT yang menggenggam seluruh jagat raya yang bisa menolong hamba-hambanya yang sedang menghadapi musibah. Sudah sangat tinggi waktunya bagi Jokowi untuk mencari solusi yang diridhoi Allah SWT. Kalau selama ini Jokowi percaya dukun, sekarang perlu mendapatkan second opinion dari para ulama Islam. Nasihat para ulama, apakah dari Muhammadiyah atau NU atau dari MUI, pasti lebih kurang sama karena pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan nasihat para ulama pasti sangat jitu karena apa? Berasal dari Al-Quran, dari Allah yang Maha Besar dan Maha Adil, di samping tentu dari contoh-contoh dalam Sunnah Nabi. Nah, daripada menghadapi stres kejiwaan dengan kebugaran fisik yang makin melemah, sebaiknya Jokowi melakukan introspeksi diri secara jujur dan jangan menipu diri sendiri. Tidak perlu masuk partai manapun, itu lebih baik. Dagelan politik yang tidak lucu tidak perlu diteruskan. PSI bisa kecele kalau menerima pemimpin rongsokan yang sudah tidak layak jual. Itu menurut saya. Jadi ini beberapa catatan yang ingin saya sampaikan secara apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.